Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fiheria dari kelas C, program studi bimbingan dan konseling. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa dan emosi. Nah, langsung saja mengenai konsep dasar perkembangan bahasa. Para ahli telah memberikan berbagai pandangan tentang perkembangan bahasa dan emosi. Adapun beberapa konsep dasar tersebut, yang pertama mengenai konsep dasar perkembangan bahasa menurut Noam Chomsky. Nah, Chomsky mengembangkan teori generatif tentang bahasa yang menyatakan bahwa manusia memiliki gramatika universal yang mendasari kemampuan mereka untuk belajar bahasa. Nah, ia membagi perkembangan bahasa menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap fisikal atau suara. Yang kedua, tahap struktural atau tata bahasa. Yang ketiga, makna atau pengertian kata dan kalimat. Yang kedua itu konsep dasar perkembangan bahasa menurut Lev Vygotsky. Nah, Vygotsky mengemukakan teori zona perkembangan dekat atau proximal development zone yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa terjadi melalui interaksi sosial dan bantuan orang dewasa. Nah, ia mengemukakan bahwa bahasa adalah alat yang penting untuk berpikir dan memecahkan masalah. Selanjutnya, menurut Jerome Bruner mengemukakan atau mengembangkan konsep pemberian tanda, yakni enactment, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan pengalaman konkret dalam perkembangan bahasa. Ia berpendapat bahwa peserta didik belajar bahasa melalui partisipasi aktif dalam situasi nyata. Ia juga mengemukakan konsep struktur naratif yang mengacu pada kemampuan anak-anak untuk memahami dan menyusun sebuah cerita. Hal ini penting dalam pengembangan pemahaman bahasa. Konsep dasar perkembangan bahasa peserta didik ini membantu pendidik memahami aspek-aspek kunci yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak-anak dan menciptakan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mendukung perkembangan bahasa mereka. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu mengenai konsep dasar perkembangan emosi. Jadi, menurut para ahli, yang pertama yaitu konsep dasar perkembangan emosi menurut Erik Erikson. Erik Erikson mengenalkan konsep identitas psikososial dan perkembangan emosi sepanjang siklus hidup mereka. Ia mengemukakan bahwa individu mengalami konflik emosi yang berbeda pada setiap tahap perkembangan, seperti konflik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan pada baik. Selanjutnya, konsep dasar perkembangan emosi menurut Paul Ekman. Ekman dikenal atas penelitiannya tentang ekspresi wajah emosi universal. Ia mengidentifikasi 6 ekspresi wajah emosi dasar yang seperti marah, jijik, takut, bahagia, sedih, dan terkejut. Teori dasarnya adalah bahwa emosi dasar ini bersifat universal dan terbentuk secara alami pada manusia. Selanjutnya yaitu menurut John Bowlby. John Bowlby dikenal atau terkenal karena teori menurutnya mengenai ikatan emosional anak-anak dengan orang tua atau pengasuh mereka. Teori ini menekankan pentingnya ikatan emosional yang aman atau secure attachment dalam perkembangan anak dan bagaimana ikatan ini mempengaruhi perkembangan emosi anak. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap perkembangan bahasa dan emosi. Jadi, perkembangan bahasa dan emosi peserta didik merupakan 2 aspek yang saling terkait dalam proses pembelajaran dan perkembangan anak. Nah, tahap perkembangan bahasa dan emosi peserta didik antara lain yang pertama yaitu tahap awal atau anak berusia 0-2 tahun. Perkembangan bahasa peserta didik pada tahap ini mengalami perkembangan bahasa awal seperti mengucapkan kata-kata pertama dan memahami bahasa yang sederhana. Sedangkan perkembangan emosi pada tahap ini sangat tergantung pada kebutuhan dasar seperti makan, tidur, dan kasih sayang. Nah, peserta didik mungkin mengekspresikan emosi dasar seperti kebahagiaan dan frustasi. Tahap kedua yaitu tahap prasekolah atau anak berusia 3-5 tahun.
Untuk bahasa, peserta didik mulai mengembangkan kosakata yang lebih luas dan kemampuan berbicara yang lebih baik. Mereka belajar untuk berkomunikasi dengan kata-kata dan kalimat yang lebih kompleks. Sedangkan perkembangan emosi pada tahap ini, peserta didik mulai mengenal emosi seperti kesedihan, marah, cemburu, dan bisa mengungkapkannya melalui kata-kata. Mereka juga belajar berinteraksi sosial dengan teman sebaya. Tahap ketiga yaitu tahap sekolah dasar atau anak berusia 6-11 tahun. Perkembangan bahasa pada tahap ini, kemampuan bahasa mereka semakin berkembang. Peserta didik belajar membaca dan menulis serta mengembangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap bahasa. Sedangkan perkembangan emosi pada tahap ini, emosi anak-anak pada tahap ini berkembang lebih kompleks. Mereka mengalami perasaan seperti rasa percaya diri, harga diri, dan persahabatan. Kemampuan berbicara mereka juga membantu mereka mengatasi masalah emosi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tahap remaja atau anak yang berusia 12-18 tahun. Nah, untuk perkembangan bahasa pada remaja mengembangkan bahasa untuk berpikir abstrak dan ekspresi diri yang lebih matang. Mereka mulai menggunakan bahasa untuk mengungkapkan gagasan dan konsep yang lebih kompleks. Sedangkan perkembangan emosi pada tahap ini, remaja mengalami fluktuasi emosi yang kuat, termasuk identitas diri, pertemanan, dan keinginan untuk mandiri. Mereka mungkin menghadapi tekanan emosional yang lebih besar. Penting untuk memahami bahwa perkembangan bahasa dan emosi peserta didik dapat berbeda-beda dan setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Guru dan orang tua memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan bahasa dan emosi anak-anak sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu periode perkembangan bahasa dan emosi peserta didik. Periode perkembangan bahasa peserta didik dapat dibagi menjadi beberapa tahap, sama seperti tahap tadi. Yang pertama yaitu periode awal atau anak yang berusia 0-2 tahun. Untuk perkembangan bahasa, peserta didik pada periode ini mulai belajar bahasa melalui pendengaran dan percakapan dengan orang dewasa di sekitar mereka. Mereka mengalami perkembangan kosakata dasar, sedangkan perkembangan emosi pada periode ini sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, tidur, dan kasih sayang mereka. Mungkin mereka mengekspresikan emosi dasar seperti kebahagiaan, kecemasan, dan frustasi. Yang kedua yaitu periode prasekolah atau anak berusia 3-5 tahun. Jadi peserta didik mulai mengembangkan keterampilan berbicara dan pemahaman bahasa yang lebih baik. Mereka belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan guru di lingkungan prasekolah. Sedangkan perkembangan emosi pada tahap ini, emosi mereka menjadi lebih kompleks dengan peningkatan pemahaman diri. Peserta didik mulai dari mengenal emosi seperti kesedihan, marah, dan cemburu, serta dapat mengungkapkannya dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu periode sekolah dasar atau anak berusia 6-11 tahun. Peserta didik pada periode ini mulai belajar membaca dan menulis, mengembangkan kosakata yang lebih kaya serta memahami konsep dasar yang lebih kompleks. Sedangkan emosi pada anak-anak pada periode ini berkembang seiring dengan interaksi sosial yang lebih kompleks. Mereka mengalami perasaan seperti persahabatan, harga diri, percaya diri, dan lain-lain. Periode selanjutnya yaitu periode remaja atau 12-18 tahun. Remaja mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan ekspresi diri yang lebih matang melalui bahasa. Mereka mulai mengungkapkan bahasa untuk menyatakan gagasan dan pendapat yang lebih kompleks. Sedangkan periode emosi pada periode ini, remaja ditandai oleh fluktuasi emosi yang kuat. Remaja mengalami perasaan identitas diri, hubungan sosial yang kompleks, dan tekanan emosional yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi peserta didik. Jadi perkembangan bahasa dan emosi peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan keluarga. Interaksi dengan orang tua dengan anggota keluarga lainnya memainkan peran penting dalam perkembangan
emosi anak. Jadi, keluarga yang berbicara dengan anak secara aktif, mendengarkan, memberikan dukungan emosional, cenderung memberikan perkembangan bahasa yang lebih baik dan kesejahteraan emosi. Yang kedua yaitu faktor interaksi sosial. Interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sosial di sekolah atau tempat bermain dapat mempengaruhi perkembangan dan emosi. Kesempatan untuk berkomunikasi dan memahami perasaan orang lain membantu peserta didik dalam perkembangan sosial, emosi, dan bahasa. Selanjutnya yaitu faktor kognitif. Kemampuan kognitif seperti kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan daya ingat dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Anak-anak yang memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik cenderung lebih mampu dalam mengembangkan bahasa yang kompleks dan mengatasi perasaan emosional dengan mudah. Selanjutnya yaitu genetika dan pewarisan. Faktor genetik dapat memainkan peran dalam perkembangan bahasa dan emosi. Beberapa karakteristik bahasa dan kesejahteraan emosional dapat memiliki dasar genetik. Selanjutnya yaitu faktor pendidikan. Jadi kualitas pendidikan dan dukungan pendidikan yang diberikan di sekolah juga sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa dan emosi peserta didik. Guru yang peduli dengan program pendidikan yang berkualitas dapat mempercepat perkembangan keterampilan bahasa dan kesejahteraan emosional. Selanjutnya yaitu faktor pengalaman traumatik atau stres. Pengalaman traumatis atau stres dalam kehidupan peserta didik dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan bahasa. Dukungan dan intervensi yang sesuai mungkin diperlukan untuk membantu mereka mengatasi dampak negatifnya. Selanjutnya yaitu faktor kesehatan fisik dan mental. Jadi kesehatan fisik dan mental peserta didik juga berperan penting. Gangguan kesehatan fisik atau masalah kesehatan mental dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Selanjutnya yaitu teknologi dan media. Paparan anak-anak terhadap teknologi dan media juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Penggunaan yang seimbang dan pengawasan orang tua penting untuk memastikan pengaruh positif. Jadi faktor-faktor ini bekerja sama dan dapat bervariasi antar individu. Penting bagi orang tua, pendidik, dan pihak yang terlibat dalam pendidikan anak-anak untuk memahami faktor-faktor ini dan memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan bahasa dan emosi yang sehat kepada anak-anak mereka atau peserta didik. Materi selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Nah, jadi ada beberapa konsep dasar perkembangan kognitif menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Jean Piaget. Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menekankan bahwa anak-anak mengalami 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama tahap sensori motor, preoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Ia juga menekankan peran asimilasi dan akomodasi dalam pembentukan pemahaman anak. Yang kedua yaitu menurut Lev Vygotsky. Vygotsky memfokuskan perhatiannya pada peran sosial dalam perkembangan kognitif. Ia mengemukakan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD yang menunjukkan kemampuan yang sedang berkembang yang dapat ditingkatkan melalui bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Yang ketiga yaitu menurut Erik Erikson. Sementara ia lebih dikenal untuk teori perkembangan psikososial. Erikson juga menggambarkan aspek-aspek kognitif dalam setiap tahap perkembangan. Ia menggambarkan peran identitas dan pemahaman diri dalam proses kognitif. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif manusia melalui beberapa tahap dan banyak teori perkembangan kognitif menggambarkan tahapan ini. Salah satunya yaitu teori menurut Piaget. Jadi beberapa tahap menurut Piaget, yang pertama yaitu tahap sensori motor atau anak yang berumur 0-2 tahun. Nah, pada tahap ini, bayi dan anak balita memahami dunia melalui indera dan tindakan fisik.
Nah, mereka juga mengembangkan pemahaman tentang objek permanen dan belajar koordinasi tindakan motorik dengan persepsi sensorik. Yang kedua yaitu tahap preoperasional atau anak yang berusia 2-7 tahun. Jadi pada tahap ini anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk mempresentasikan dunia, tetapi mereka masih terbatas dalam pemahaman logika. Mereka cenderung egosentris dan belum bisa memahami sudut pandang orang lain. Selanjutnya yaitu tahap operasional konkret atau anak yang berusia 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak mulai mengembangkan pemahaman logika konkret. Mereka dapat melakukan operasi mental yang terkait dengan objek konkret dan menyelesaikan masalah konkret. Selanjutnya yaitu tahap operasional formal atau anak yang berusia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu mencapai kemampuan berpikir abstrak dan mengembangkan pemahaman logika formal. Mereka dapat mengatasi masalah yang bersifat abstrak dan berpikir tentang konsep-konsep yang kompleks. Selain teori Piaget, teori-teori perkembangan kognitif lainnya juga menggambarkan tahap-tahap perkembangan yang berbeda, seperti teori Levi-Vygotsky yang mengemukakan tentang zona perkembangan proksimal atau ZPD dan peran interaksi sosial. Perkembangan kognitif tidak selalu mengikuti tahap-tahap ini dengan ketat, dan individu dapat berada pada tahap-tahap yang berbeda dalam berbagai aspek pemikiran. Pembahasan selanjutnya yaitu periode perkembangan kognitif. Nah, jadi ada beberapa periode perkembangan kognitif secara umum. Yang pertama yaitu periode sensorimotor atau 0-2 tahun. Pada tahap ini, bayi mengembangkan pemahaman dunia mereka melalui indera dan tindakan fisik. Mereka mengalami perkembangan awal pemahaman objek permanen, hubungan sebab-sebab akibat, dan koordinasi sensorimotor. Yang kedua yaitu periode praoperasional atau anak yang berusia 2-3 tahun. Jadi pada periode ini anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk mempresentasikan dunia, tetapi pemahaman logika mereka masih terbatas. Mereka cenderung egosentris dan mengembangkan pemahaman tentang kategori konsep dan simbolisasi sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu periode operasional konkret atau anak yang berusia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan pemahaman logika konkret dan mampu melakukan operasi mental yang berkaitan dengan objek konkret. Selanjutnya yaitu periode operasional formal atau 12 tahun ke atas. Nah, pada periode ini individu mencapai kemampuan berpikir abstrak dan mengembangkan pemahaman logika formal. Mereka dapat mengatasi masalah yang bersifat abstrak dan berpikir tentang konsep-konsep yang kompleks. Selanjutnya yaitu dewasa awal atau 18-14 tahun. Nah, pada periode ini individu terlibat dalam eksplorasi dan pengembangan identitas sosial mereka. Mereka mengalami perkembangan pemahaman tentang diri, etika, nilai-nilai, dan aspirasi mereka. Selanjutnya yaitu dewasa tengah atau 40-65 tahun. Selama periode ini, orang dewasa sering berkonsentrasi pada keluarga, karir, dan tanggung jawab sosial. Mereka dapat mengalami perkembangan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas kehidupan dan perspektif yang lebih matang. Selanjutnya yaitu dewasa lanjut atau 65 ke atas. Nah, pada tahap ini, individu sering menghadapi pertanyaan tentang arti hidup, transisi ke pensiun, dan perubahan dalam kesehatan fisik. Jadi, perkembangan pemahaman tentang penerimaan dan kematangan berperan penting. Perkembangan kognitif adalah proses yang berlangsung sepanjang kehidupan dan dapat bervariasi antar individu. Pembahasan terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks, termasuk faktor genetik, lingkungan, sosial, dan individu. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu faktor genetik. Pewarisan genetik memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif. Gen-gen yang mempengaruhi perkembangan otak dan struktur kognitif dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam berpikir,
memori, dan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu lingkungan. Faktor-faktor dalam lingkungan fisik dan sosial juga berperan penting. Nutrisi yang baik, akses ke stimulasi intelektual, dan pengasuhan yang baik dapat mendukung perkembangan kognitif yang optimal. Selanjutnya yaitu interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain seperti keluarga, teman sebaya, dan guru memainkan peran kunci dalam perkembangan kognitif. Diskusi, pertukaran ide, dan pembelajaran dari orang lain dapat memperluas pemahaman dan keterampilan kognitif. Selanjutnya yaitu stimulasi lingkungan. Lingkungan yang memberikan stimulasi intelektual dan tantangan memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan kognitif yang lebih baik. Mainan, buku, dan permainan yang merangsang pikiran dapat mendukung perkembangan kognitif anak. Selanjutnya yaitu nutrisi. Kondisi gizi yang baik, terutama selama masa pertumbuhan dan perkembangan, sangat penting untuk perkembangan kognitif yang optimal. Nutrisi yang cukup, terutama nutrien seperti asam lemak, omega 3, vitamin, dan mineral dapat mempengaruhi fungsi otak anak. Selanjutnya yaitu gangguan kesehatan. Masalah kesehatan seperti penyakit, trauma, atau gangguan neurologis dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Penanganan dan perawatan yang tepat diperlukan dalam kasus-kasus ini. Selanjutnya itu faktor psikologis. Faktor-faktor seperti motivasi, minat, dan emosi juga memainkan peran dalam perkembangan kognitif. Individu yang termotivasi cenderung belajar dan berkembang secara kognitif lebih baik. Selanjutnya itu pendekatan pengajaran. Metode pengajaran dan pendidikan yang digunakan juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Pendekatan yang mendukung pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreativitas dapat meningkatkan perkembangan kognitif. Selanjutnya yaitu lingkungan kultural dan sosial. Nilai, norma, dan praktik dalam budaya dan masyarakat tertentu dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Budaya dan sosial juga dapat mempengaruhi cara individu memproses informasi dan berpikir. Jadi perkembangan kognitif adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan berkontribusi pada perkembangan kognitif individu untuk memberikan dukungan yang sesuai dalam pendidikan dan pengasuhan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.